Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 145. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan yang menjadi doa pembuka kita menghubungkan antara bacaan pertama dan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab Kebijaksanaan bab 11 ayat 22 sampai bab 12 ayat 2. Sedangkan Injil dikutip dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Baik bacaan pertama maupun Mazmur tanggapan dan Injil menghadirkan kepada kita wajah kerahiman Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Allah yang maha rahim, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Dan yang terpenting adalah Allah yang maha rahim, mengampuni dan mengasihi kita, orang-orang yang rapuh, yang ringkih, dan yang berdosa. Dalam bacaan yang pertama, ditegaskan kepada kita melalui kitab Kebijaksanaan, Tuhan laksana sebutir debu di atas neraca
atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikianlah seluruh jagat di hadapanmu. Tetapi justru karena engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang kau kasihani, dan dosa manusia tidak kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab engkau mengasihi segala yang ada, dan tidak membenci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semuanya itu milikmu. Ia penguasa penyayang hidup. Rohmu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh kau hukum berdikit-dikit, dan mereka kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Inilah yang di dalam Injil diwartakan kepada kita melalui pengalaman Zakheus. Zakheus, kepala pemungut cukai itu, yang berjumpa dengan Yesus, wajah kerahiman Allah, mengalami perjumpaan yang luar biasa. Yeriko sebagai kota menjadi saksi bagaimana Yesus sebagai wajah kerahiman Allah menjumpai dan menemukan Zakheus. Zakheus, orang yang dianggap sebagai pendosa itu, berjumpa dengan Yesus dan mengalami pertobatan, perubahan hidup 180 derajat. Zakheus yang semula bermaksud melihat Yesus, justru dipandang dan disapa oleh Yesus. Zakheus yang memiliki kecenderungan untuk meninggikan dirinya dengan simbolisme naik ke atas pohon, diajak turun oleh Yesus. Dan Yesus menjanjikan kepada Zakheus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Yesus, wajah kerahiman Allah, menemukan Zakheus dan menyelamatkan bukan hanya Zakheus, melainkan bersama seluruh anggota keluarganya, seluruh isi rumahnya. Itulah sebabnya kepada Zakheus dan kepada banyak orang, Yesus bersabda, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah penegasan yang disampaikan Yesus kepada Matius yang bertobat. Ungkapan pertobatan Zakheus disampaikan melalui kalimat-kalimat yang indah saat dia berkata di hadapan Yesus, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Menanggapi semua itu, tidak ada sabda yang istimewa yang disampaikan oleh Yesus selain kalimat-kalimat penuh kerahiman. Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah
ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini wajah kerahiman Allah juga dinyatakan kepada kita di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Mari dengan rendah hati dan penuh syukur kita menyambut Yesus, wajah kerahiman Allah bagi kita yang menyatakan keselamatan Allah di dalam keluarga kita, di rumah kita, di komunitas kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam